Pemirsa, isolasi mandiri kini menjadi pilihan bagi sejumlah pasien terkonfirmasi positif saat pusat isolasi yang disediakan pemerintah mulai penuh. Meski begitu, isolasi mandiri ternyata bisa dilakukan dengan aman dan nyaman di rumah. Bagaimana isolasi mandiri yang tepat dan aman sesuai dengan protokol kesehatan? Berikut liputannya untuk Anda. Dr. Setio Gundi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyebutkan, tidak semua pasien COVID-19 harus dirawat di RS, hanya pasien yang mengalami gejala berat atau kritis yang harus ditangani segera di RS. Sedangkan pasien yang hanya memiliki gejala ringan atau justru tanpa gejala bisa melakukannya secara aman dan nyaman di rumah saja. Kunci sukses isolasi di rumah adalah memiliki persediaan yang cukup seperti makanan dan obat-obatan. Selain obat-obatan, harus ada ruangan isolasi tersendiri, terpapar sinar matahari dan ventilasi cukup, serta peralatan kesehatan dasar, seperti termometer, pulse oximeter. Pertama, adanya kita mempunyai suatu persediaan atau suplai yang cukup, baik dari makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya, juga dari support dari lingkungan kita. Ya, kita tahu bahwa saat ini ada program yang namanya Joko Tonggo dan sebagainya, di mana lingkungan kita itu bisa mensupport atau memberikan support yang optimal untuk anggota lingkungannya atau anggota keluarganya yang kebetulan sedang kena COVID-19 ini. Tentu saja pengetahuan mengenai isolasi mandiri tersebut dan juga tanda bahaya dari COVID-19 itu, kapan kita harus segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat pada suatu kondisi tertentu ya. Dan biasanya sebelum kita melakukan isolasi mandiri ini, saran kami sebaiknya berkonsultasi lebih dahulu. Nanti dokter atau mungkin tenaga kesehatan akan menilai dengan lebih seksama, lebih cermat apakah panjenengan atau kita yang sudah terdiagnosis COVID ini layak untuk melakukan isolasi mandiri. Seperti yang dilakukan oleh Ruth Novita yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri bersama 5 anggota keluarganya di rumah saja. Keputusan untuk isoman di rumah ini dilakukan karena gejala yang muncul hanya demam, batuk, dan radang tenggorokan saja. Selain mendapat obat dari puskesmas, mereka juga menyiapkan alat kesehatan seperti tensimeter, oximeter, dan termogan untuk mengukur suhu tubuh. Sedangkan untuk kebutuhan makanan lewat catering di tetangga serta bantuan dari program Joko Tonggo. Kalau selama isoman, pastinya sebelum isoman pun kan di masa pandemi ini memang dianjurkan untuk berjemur, itu sudah pasti. Jadi dari jam 9 sampai jam 10-an gitu, waktu mataharinya bagus untuk berjemur, itu berjemur. Terus habis itu karena kita juga nggak boleh keluar rumah kan, jadi mengisi aktivitasnya dengan bersih-bersih bareng sama keluarga, bersih-bersih rumah bareng sama keluarga kalau misalkan pagi kayak gitu. Terus kalau misalkan di samping itu kan sekarang work from home juga, jadi kadang disambi juga sambil kerja dikit-dikit kayak gitu. Terus kalau adik ya ngisi aktivitasnya paling sambil nonton kayak gitu, jadi dibawa happy aja di rumah kayak. Dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan di Dunia WHO, langkah isolasi mandiri di rumah bisa membantu agar fasilitas kesehatan tidak kolaps karena kelebihan beban. Restu Indah melaporkan.